Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti, 1714163, jurusan Ekonomi Syariah semester 6B. Saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Manajemen Perbankan. Nomor 1, Undang-Undang tentang Perbankan ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, peran BI terhadap pemerintah. Peran BI terhadap pemerintah ada 7. Yang pertama, BI berperan untuk memegang kas pemerintah. Yang kedua, atas nama pemerintah, BI menerima pinjaman luar negeri dan menata, usahakan, dan menyelesaikan kewajiban dan tagihan atas nama pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib mengikutsertakan BI dalam bidang kabinet yang membahas tentang ekonomi perbankan dan keuangan, karena itu adalah tugas BI dan wewenang BI. Yang keempat, memberikan pendapatan dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan yang lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang kelima, dalam hal pemerintah mengeluarkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI. Yang keenam, BI dapat membantu menerbitkan surat-surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketujuh, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Kegiatan bank dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga, jasa-jasa bank lainnya. Menghimpun dana dari masyarakat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah simpanan giro. Simpanan giro adalah simpanan bank yang dimana pengambilannya bisa kapanpun. Kemudian dapat dilakukan setiap waktu dengan menggunakan cek. Yang kedua, simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah simpanan pada bank yang dimana penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara nasabah dengan pihak bank dengan menggunakan buku tabungan, ATM, dan lainnya. Yang ketiga, simpanan deposit. Simpanan deposit adalah simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penarikannya menggunakan sertifikat deposit. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Menyalurkan dana kepada masyarakat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kredit investor. Kredit investor adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk melakukan investasi dalam waktu jangka panjang. Yang kedua adalah kredit modal usaha. Kredit modal usaha adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha untuk menjalankan usahanya atau membiayai suatu usaha yang biasanya jangka pendek guna memperlancar usahanya tersebut. Yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang. Yang keempat, kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan untuk kebutuhan pribadi atau untuk konsumsi. Kredit produktif. Kredit produktif adalah kredit yang diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian, jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama, menerima setoran lainnya seperti setoran listrik, air, dan
uang kuliah. Yang kedua, melayani pembayaran gaji pensiun atau honor, dividen, dan hadiah. Yang ketiga, di dalam pasar modal, perbankan dapat menjadi yang pertama penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek atau dealer. Penanganan pemerintah terhadap COVID-19 dengan cara lockdown. Nah, lockdown ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, terutama pada perbankan. Bagaimana agar perekonomian tetap berjalan, yaitu yang pertama dengan cara transaksi pada perbankan terus berlanjut dengan transaksi online. Jadi walaupun dengan adanya lockdown, transaksi kepada perbankan itu tidak boleh dihentikan agar perekonomian dari negara tersebut tetap berjalan. Begitu pula dengan profit dari perbankan itu. Sudah benarkah kebijakan pemerintah? Menurut saya, kebijakan pemerintah untuk lockdown ini sudah benar. Karena apabila tidak terjadi lockdown, maka virus COVID-19 ini akan menyebar luas seperti halnya di Italia. Pemerintah Italia terlambat melakukan peraturan lockdown ini, sehingga setiap harinya banyak sekali korban meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Dengan kebijakan pemerintah lockdown ataupun jaga jarak ataupun tidak kemana-mana dulu gitu ya, di rumah aja itu sudah tepat. Tetapi di sisi lain sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia, di mana pendapatan tidak ada sama sekali karena tidak ada kegiatan di luar. Kemudian pariwisata dari luar pun sepi, tidak ada penghasilan untuk destinasi hiburan. Nah, untuk kebijakan pemerintah dengan adanya lockdown ini, seharusnya pemerintah memberikan beberapa keringanan kepada masyarakat kecil, seperti supir angkot yang masih mempunyai tunggakan kredit mobilnya, itu bisa diberhentikan terlebih dahulu selama 1 tahun. Kemudian menggratiskan subsidi listrik, karena penghasilan pun tidak ada dari setiap individu. Nah, maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown ini harus disertai dengan dibantunya pembagian sembako ataupun bantuan berupa uang kepada masyarakat yang benar-benar tidak ada penghasilan sama sekali dikarenakan lockdown ini. Untuk perbankan itu sendiri pasti sangat berpengaruh, karena ketika lockdown perbankan pun tidak menjalankan aktivitasnya, kemudian tidak mendapatkan profit yang biasanya. Nah, bagaimana agar perbankan tetap berjalan, yaitu dengan cara transaksi secara online, transfer seperti itu. Bagaimana menurut Anda seharusnya manajemen bank menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19?
Nah, cara menanggulanginya yang pertama adalah dengan mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rupiah dalam negeri bagi investor asing. Yang kedua adalah memperkuat sistem pembayaran seperti diadakannya sistem pembayaran transaksi online. Yang ketiga yaitu memperkuat stabilitas rupiah. Jadi untuk manajemen perbankan itu benar-benar harus memperkuat stabilitas rupiah.